Makkiyah dan Madaniyah. Pengenalan Makkiyah dan Madaniyah. Ilmu Makkiyah dan Madaniyah merupakan salah satu cabang ilmu dalam ulumul Quran yang menceritakan perihal ayat-ayat dan surah yang dinisbahkan kepada negeri Mekah dan Madinah. Definisi Makkiyah dan Madaniyah. Dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah, ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Perbedaan pendapat ini ada karena sudut pandang yang berbeda dalam melihat dari segi masa, tempat, dan orang ditujukan ayat-ayat tersebut. Definisi Makkiyah dan Madaniyah dari segi masa diturunkan. Makkiyah ialah apa yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah ialah apa yang diturunkan sesudah hijrah. Definisi Makkiyah dan Madaniyah dari segi tempat diturunkan. Makkiyah ialah apa yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti di Mina, Arafah, dan Hudaybiyah walaupun sesudah dari hijrah. Sedangkan Madaniyah ialah apa yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud dan Kuba. Definisi Makkiyah dan Madaniyah dari segi orang yang ditujukan ayat-ayat tersebut. Makkiyah ialah apa yang ditujukan kepada orang Mekah, sedangkan Madaniyah ialah apa yang ditujukan kepada orang Madinah. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, pendapat yang lebih rajih dan diterima adalah pendapat pertama, yaitu penafsiran berdasarkan masa. Ada dua kaidah yang digunakan oleh para ulama untuk mengenal Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama manhaj sama'i an-naqli, yaitu dalil yang berpandukan wahyu. Yang kedua manhaj qiyasi al-ijtihadi, yaitu pendapat dan ijtihad ulama. Manhaj sama'i an-naqli adalah melalui pendengaran yang diambil ataupun yang diriwayatkan daripada orang sebelumnya. Ini bermaksud ia bersandarkan kepada riwayat yang sahih daripada sahabat ataupun tabi'in. Manhaj qiyasi al-ijtihadi adalah melalui qiyas secara ijtihad. Ia bermaksud bersandarkan ciri-ciri pada Makkiyah dan Madaniyah. Seandainya terdapat pada suatu surah itu ciri-ciri Makkiyah, maka ia dipilih sebagai surah Makkiyah, dan begitu juga dengan Madaniyah. Pentingnya mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, mengetahui tentang nasakh dan mansukh. Yang kedua, mengetahui usaha yang telah dilakukan oleh para ulama untuk menjaga kesucian Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan kita untuk mendalami dan menafsir Al-Quran secara tepat. Contoh-contoh surah Makkiyah dan Madaniyah. Terdapat sebanyak 82 surah yang diklasifikasikan sebagai Makkiyah. Sebagai contohnya, surah Al-Alaq, surah Al-Kautsar, surah Al-Lail, surah Yasin. Terdapat sebanyak 20 surah yang diklasifikasikan sebagai Madaniyah. Sementara 12 surah lain telah menjadi khilaf. Contohnya surah Al-Baqarah, surah Ar-Rahman, surah Al-Munafikun, surah At-Taubah.